Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang video saya yang kemarin adalah tentang 12 prinsip animasi. Lanjutannya adalah prinsip yang pertama adalah show in dan show out. Prinsip yang pertama atau yang kelima ya, hampir sama dengan prinsip spacing yang berkaitan dengan pada akselerasi dan delerasi. Dalam prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap gerakan yang ada pada karakter harus memiliki percepatan atau perlambatan yang berbeda. Slow in terjadi ketika gerakan yang awalnya lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi ketika sebuah gerakan yang relatif kemudian cepat kian melambat. Yang kedua atau yang keenam adalah secondary action atau gerakan penutup. Yakni adalah gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama supaya tampak lebih realistik. Perlu diketahui bahwa gerakan ini tidak boleh melebihi gerakan utama. Misalnya pada gerakan melangkah, posisi tangan harus mengimbangi langkah kaki. Begitu juga dengan posisi pinggang yang akan ikut berputar ketika badan tengah condong bergerak ke arah kanan maupun kiri. Yang ketujuh adalah arc, yang ini sebuah gerakan yang mengikuti pola berbentuk lengkung seperti lingkaran, elif atau parabola. Prinsip ini biasanya digunakan pada karakter yang akan bergerak melempar bola sehingga keberadaan arc ini ditunjukkan pada lintasan tangan atau lintasan gerakan bola di udara. Contoh lain adalah ketika seorang animator yang hendak membuat karakter yang menggelengkan kepala, maka gerakan yang dihasilkan akan sedikit melengkung ke arah atas maupun bawah hingga membentuk lingkaran. Yang ketiga atau yang ke-8 adalah follow through atau overlapping action. Prinsip follow through adalah ketika bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Misalnya ketika kepala menoleh ke arah kanan maka rambut ikut bergerak. Sementara overlapping adalah gerakan saling mendahului. Misalnya ketika terdapat karakter hewan yang tengah melompat sehingga setelah melompat telinganya masih bergerak meskipun gerakan utama telah berhenti. Yang keempat atau yang sembilan adalah strike ahead atau pose to pose. Prinsip strike adalah ini berupa membuat animasi dengan cara menggambarnya satu persatu, frame by frame dari awal hingga akhir. Prinsip ini meskipun terkesan boros waktu tetapi kualitas gambarnya tetap konsisten sebab hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Prinsip strike adalah juga membutuhkan improvisasi dari sang animator sehingga hasil gerakan pada karakternya pun terlihat lebih natural. Sayangnya tanpa disadari pula oleh sang animator, melalui prinsip ini tak jarang gambar karakternya dapat membesar maupun mengecil. Sementara prinsip pose to pose adalah pembuatan animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe akan digambar oleh animator lainnya. Cara ini justru lebih hemat waktu karena melibatkan banyak sumber daya sehingga tak jarang diterapkan pada industri animasi. Yang kelima atau yang ke-10 adalah staging. Staging dalam prinsip animasi ini meliputi akan bagaimana lingkungan di sekitar karakter diciptakan untuk mendukung suasana dari sebagian atau keseluruhan scene. Maka dari itu prinsip ini sangat mengacu pada sinematografi dan siluet dari karakternya. Jika berkaitan dengan siluet karakter maka berkenaan dengan bagaimana posisi kamera dalam pengambilan gambarnya. Nama atau yang ke-11 adalah exaggeration atau mendramatisir wujud animasi. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis, bahkan cenderung hiperbola. Prinsip yang satu ini biasanya diterapkan dalam animasi dengan genre komedi, sehingga membutuhkan gerakan dramatis yang cenderung ekstrem, terutama pada ekspresi tertentu. Singkatnya, melalui prinsip ini karakter akan lebih lebay, dan justru itu daya tariknya. 7 atau yang ke-12 adalah appeal. Prinsip appeal berkaitan dengan gaya visual animasi. Melalui prinsip ini bahkan tak jarang penonton akan dapat mengidentifikasi dari mana asal animasi tersebut. Coba lihat kembali pada animasi Doraemon, SpongeBob SquarePants hingga Adit Sopo dan Jorko. Pasti memiliki gaya visual yang berbeda. Nah, appeal ini biasanya mencakup pada style, warna, dan 3D. Terima kasih.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.